Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama saya Bayu Mahendra Saubik. Aslinya saya kelahiran Sumatera. Hanya saja saya sudah cukup lama tinggal di kota Semarang. Kota yang akhirnya mencatat sejarah untuk perjalanan hidup saya. Kota di mana saya menemukan sebuah arti kehidupan dengan memberikan manfaat kepada banyak orang. Mungkin belum besar, selalu dimulai dari titik nol. Tapi saya dan teman-teman terus berproses untuk menambah orang-orang yang akan merasakan impact dari apa yang kami bangun melalui Tumbasin. I can't believe you've come. Sederhana. Awalnya, sejak 2010 hingga 2018, saya seorang karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan. Dan di tahun 2017, saya memulai bisnis pertama saya sebagai supplier bahan makanan ke pasar tradisional. Momen itu membuat saya berpikir bahwa pasar tradisional belum tersentuh sama sekali dengan teknologi. Ya, ini memang terlihat sangat sederhana. Namun saya dan para co-founder di Tumbasin memiliki mimpi untuk membuat hal sederhana ini menjadi luar biasa. Saya pernah membaca sebuah artikel, bisnis yang kuat adalah bisnis yang tahu kenapa bisnis itu dibuat. Itulah alasan saya berada di pasar setiap pagi. Karena di sini saya belajar banyak hal. Saya mengetahui persoalan yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional, hingga saya tahu kemana startup ini harus berkembang. Tumbasin itu dalam bahasa Jawa artinya dibelanjakan. Jadi memang intinya kita mau ngebantu bagaimana menjualkan produk-produk milik para pedagang pasar tradisional, khususnya produk-produk barang segar. Kita melihat banyak sekali ketidakberdayaannya pasar tradisional di Indonesia. Yang pertama, mereka kalah saing dengan pasar modern ya. Meskipun menurut data penelitian mengatakan bahwa 70% orang Indonesia keseluruhan masih pilih pasar tradisional untuk berbelanja. Tetapi jumlah pasar tradisional di Indonesia dari tahun ke tahun itu jumlahnya menurun. Kita mencoba melihat apa sih yang paling dibutuhkan dari pedagang pasar tradisional saat ini. Yang pasti yang utama adalah gimana caranya bisa meningkatkan penjualan mereka. Salah satu cara meningkatkan penjualan mereka adalah dengan mencoba mencarikan pembeli. Dengan saat ini Tumbasin bisa mencarikan pembeli melalui aplikasi kita. Kebetulan rumah orang tua saya juga dekat pasar, di Pasar Karangayu di Kota Semarang ini. Jadi saya cukup punya kenangan lah di pasar tradisional. Dan semakin kesini, ketika saya sudah mulai dewasa dan menikah, saya melihat bahwa generasi muda saat ini, khususnya para ibu-ibu muda, itu mereka sudah mulai enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Padahal kita melihat bahwa sebenarnya barang yang dijual di pasar tradisional itu nggak kalah saing dengan yang dijual di supermarket. Tetapi sayangnya minat orang untuk berbelanja ke pasar itu menurun. Nah itu jadi ide dasar kenapa akhirnya saya membuat Tumbasin, supaya menumbuhkan minat generasi muda kita untuk berbelanja ke pasar tradisional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Tri? Hari ini alhamdulillah lancar. Dari Semarang?
Awal bergabung Tumbas ini dari awal, dari Tumbasin mulai merintis dari awal dari tahun 2017. Di awal itu memang aku ketemu sama Mas Bayu itu emang beda gitu, maksudnya nggak pernah satu circle. Habis itu ada event startup diadakan dari pemerintah, Kominfo. Saya kenal Mas Bayu itu di situ gitu. Kebetulan memang Mas Bayu ternyata senior di kampus dan memang jaraknya cukup jauh saat itu. Saya masih di tugas akhir, Mas Bayu udah profesional. Sebenarnya tuh bisnisnya Tumbasin sendiri kan itu dari akhir 2016. Nah itu kan sebelumnya nggak pakai aplikasi Mas, kita pakainya WhatsApp, pakai telepon, pakai SMS, pakai IG pun juga. Kalau WhatsApp kan ibaratnya produknya terbatas ya, harus kita ketik sendiri gitu. Salah satu jalan bagaimana caranya kita mutusin untuk semuanya tidak harus ketik sendiri, ya udah pakai aplikasi. Akhirnya kebentuklah Tumbasin ini gitu. Jadi awalnya memang dari WhatsApp, dari telepon, dari Instagram. Waktu awal-awal dulu langsung terjun ke lapangan gitu. Gimana ngerasain sebagai shopper tuh gimana, sebagai kurir tuh gimana. Jadi ya kita berangkat ke pasar dari jam 3 pagi udah standby di pasar, udah ngelis produk apa aja yang dibeli. Terus langsung ke pedagang, muter-muter nyari produk cabai, bawang, bayam, kangkung. Kita cari sendiri, setelah itu kita packing ulang, kemas ulang, baru kita antar ke customer gitu. Dari saya pribadi itu memang pengen nge-build startup sendiri atau punya perusahaan sendiri, itu konsepnya sama agrikultur. Awalnya seperti itu. Mas Bayu juga kebetulan punya ide yang sama ketika kita brainstorming, kayaknya cocok. Tapi saat itu kita memiliki mungkin kayak dana yang terbatas, akhirnya memutuskan kita coba hubungkan saja. Pasar sudah jelas punya produk, tinggal kita hubungkan saja dengan customer dengan melalui mobile aplikasi ya. Di tahun 2019, ketika kita membuat aplikasi Tumbasin itu nggak langsung banyak fitur. Kita membuatnya cuma MVP aja, kayak yang penting si customer ini bisa order, bisa pilih kategori, pilih produk, terus check out gitu aja. Dan dengan sendirinya produk aplikasinya Tumbasin itu ke-develop sendiri. Sebenarnya yang desain semuanya itu adalah customernya Tumbas gitu. Atau sebelum itu terjadi atau udah ada marak di media, kami harus sudah mikir 3-4 langkah di depan. Kalau personal sih, pertama dia orangnya lebih ke kayak gampang sih, cukup membuktikan reason kita apa dan datanya cukup kuat, pasti dia bakal ngikut. Jadi udah driven banget sih menurutku, dan itu budaya itu emang udah kita ciptain gitu dari awal Tumbasin berdiri. Kalau untuk Tumbasinnya sendiri, kita tuh end-to-end solusi buat para pedagang pasar. Jadi nggak hanya cuman membantu menjualkan produk mereka melalui aplikasi kita, tetapi kita juga membantu mereka bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka terhadap hutang-hutang yang biasanya mereka buat ke para tengkulak. Dan di akhirnya goal kita ke depannya adalah membantu mereka untuk mendapatkan produk-produk yang lebih berkualitas dan harga yang lebih affordable. Selama di Tumbasin itu lumayan Mas, ada kemajuan, penghasilannya lebih bertambah. Bagi kami, bukan soal seberapa besar bisnis ini mendapat keuntungan. Impact bagi masyarakat adalah tujuan utama kami. Lihat bagaimana mereka akhirnya bisa lebih melebarkan usaha mereka. Tidak hanya pembeli yang datang secara konvensional, tetapi mereka mendapatkan pelanggan baru, tentunya dengan metode pembayaran yang mudah. Saya ikut Tumbasin itu kurang lebih 1 tahun. Selama di Tumbasin itu lumayan Mas, ada kemajuan. Penghasilannya lebih bertambah. Harapannya Tumbasin bisa terus belanja di sini, bisa terus eksis biar tambah lancar dagangannya gitu. Sering beli saya jadi langganan saya toh, berarti dia kan cocok sama saya. Ya seneng toh mau dibeliin kok. Kan ada pembeli baru, ada langganan baru. Nah dibeliin ya sini seneng toh gitu aja. Kalau Tumbasin maju, sini juga maju toh, berarti toh alhamdulillah. 2017 adalah tahun yang menjadi tahun bersejarah.
Ya, Tumbasin lahir menjadi salah satu startup di Indonesia. Saya memulai Tumbasin dengan 5 orang co-founder. Kalau background pendidikan saya lulusan teknik arsitektur, dan setelah lulus kuliah memang saya sempat 8 tahun bekerja di berbagai perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN, bidangnya bidang pengadaan barang dan jasa. Mungkin kalau manfaat background pengalaman pekerjaan mungkin dari sisi bagaimana saya berkomunikasi ke pihak ketiga atau mungkin berkomunikasi ke klien, dan juga bagaimana saya nge-manage Tumbasin di awal hingga sekarang juga mungkin ada andil dari pengalaman saya bekerja. Saya pertama kali bekerja sejak tahun 2010 dan saya memutuskan untuk 100% terjun di Tumbasin itu di awal 2019, dan salah satu bisnis yang saya jalani ketika saya masih bekerja adalah menjadi supplier ke pasar tradisional, kebetulan di Kota Semarang juga. Jadi saya mencoba untuk mensuplai beberapa komoditi ke teman-teman pedagang pasar, dan itu lambat laun berkembang, dan juga itu menjadi salah satu pintu pembuka saya untuk berkomunikasi ke teman-teman pedagang pasar. Di awal-awal yang saya lakukan bersama teman-teman founder Tumbasin yang lainnya adalah mencoba memvalidasi problem-problem yang ada di seputaran pasar tradisional, baik dari pedagang maupun dari segmen customer yang ingin kita tuju. Kemudian dari situ saya mencoba merumuskan hal-hal apa aja yang bisa kita digitalisasikan. Maka terumuskanlah fase pertamanya Tumbasin, gimana caranya kita membantu menjualkan produk-produknya para pedagang pasar. Di awal memang kita ada 5 orang termasuk saya sebagai co-founder. Memang ketika saya masih menyambi bekerja di perusahaan, Tumbasin dijalankan oleh beberapa co-founder Tumbasin yang lainnya. Sampai akhir 2018 perkembangannya cukup bagus, tetapi ternyata di luar dugaan ketika masuk di 2019, di mana saya memutuskan bersama teman-teman yang lain untuk ayo kita bangun dari sisi digitalnya lebih besar lagi. Beberapa rekan-rekan kita malah memiliki keputusan yang lain gitu. Kalau di kami pribadi sih ya udah, berarti memang sudah tidak sevisi atau tidak sepaham, ya let it go gitu. Kita nggak bisa nahan-nahan juga kan. Pasti tidak mudah setelah kejadian itu. Saya hampir memutuskan untuk berhenti meneruskan Tumbasin, kembali mencari pekerjaan, dan melupakan soal impian yang sudah saya bangun. Soal pasar tradisional, soal ekonomi, soal distribusi, soal kemudahan pembayaran, dan banyak hal soal Tumbasin. Sampai suatu hari saya kembali melihat mbok-mbok yang tadi bekerja sebagai buruh lepas di pasar, kemudian menjadi bagian packing dan quality control di operasional Tumbasin, menegur saya dengan sangat ramah. Itu adalah momen titik balik di startup ini. Saya kembali dengan semangat saya, kembali dengan mimpi-mimpi saya. Yang pertama itu pasti ibaratnya kita ngeliat kayak shoppernya kami yang tadi yang melanjutkan orderan dari aplikasi ke pedagang-pedagang ini tuh awalnya mungkin mereka banyak yang pendapatannya kurang, akhirnya kan dia dari Tumbasin bisa income-nya naik juga dari kita. Terus kurir juga ini kan orang-orang lepasan yang mungkin ada juga yang butuh tambahan income gitu dari kita. Ternyata dari pagi cukup mereka muterin 4 atau 5 orderan udah cukup gitu, dan itu semuanya melalui Tumbasin. Efek dominonya itu luar biasa gitu. Setelah mereka merasa terbantu, dan kami pun jadi lebih semangat lagi untuk nge-build produknya jadi lebih bagus lagi gitu. Saya bekerja di Tumbasin sudah 2,5 tahun. Saya tertarik bekerja di Tumbasin karena saya melihat pekerjaannya tuh menantang. Soalnya kan kita berkecimpung sama customer. Kita kan dituntut untuk satu, kualitas produk, kecepatan sampai customernya gimana. Lah itu saya harus mempunyai target dalam pelayanan customernya. Tumbasin itu solusi banget untuk ibu-ibu yang berkarir, ibu bekerja. Karena dengan adanya Tumbasin memudahkan ibu-ibu nggak harus ke pasar. Karena kan bisa membantu untuk perekonomian
siangnya bisa bekerja lagi, Pak. Ya nggak ada dukanya, Mas. Senang-senang aja, pulang dapat uang gitu. Ya semoga Tumbasin dapat lebih maju lagi, biar kurirnya tambah penghasilan. Ketika kita mendapatkan investor pertama kita, itu adalah ketika di fase kita sangat jatuh-jatuhnya ya. Mereka melihat bahwa potensinya Tumbas ini masih cukup besar karena kita bermain di ranah yang belum ada pemainnya di saat itu. Pasar tradisional merupakan salah satu supply chain dari agriculture product di Indonesia gitu. Cuman sebagian besar ketika membicarakan agriculture, pasti fokusnya adalah bagaimana menghubungkan secara langsung produk agriculture tersebut langsung ke end user. Tetapi banyak yang lupa bahwa di tengah-tengah itu pasar tradisional ada di dalam rantai pasok tersebut. Saya dan rekan co-founder yang masih bertahan mencoba untuk menyatukan visi misi kembali, kita diskusi bersama dan kita coba mencari jalan untuk menemukan solusi gimana kita bisa ngebangun aplikasi ini, teknologi ini supaya lebih jauh ke depan, khususnya buat teman-teman pedagang pasar. Strategi berikutnya adalah Tumbasin memilih jalur. Kita sering ikut di beberapa kompetisi, bahkan terakhir kami memenangkan juara di ASEAN. Yang pasti support sistemnya sih para co-founder Tumbasin ya, Mas Fuad, Mas Tri, kemudian teman-teman yang sudah bergabung di Tumbasin sejak sebelum pandemi itu hadir di Indonesia. Ketika saya memutuskan untuk keluar kerja, saya sudah menikah, saya sudah memiliki pasangan, jadi yang saya lakukan adalah meminta pendapatnya terlebih dahulu, khususnya ke istri. Bagaimana pendapatnya dia ketika saya harus masuk ke sebuah bangunan yang pondasinya kurang begitu kuat gitu, dibandingkan kita sudah settle di perusahaan gitu kan, pasti dari sisi finansial lebih bagus gitu. Alhamdulillah cukup support sih, tidak ada permasalahan yang cukup pelik sih antara diskusi saya dengan istri saya. Bisnis itu tidak semulus jalan tol ya, kita harus siap untuk mengalami hambatan-hambatan yang harus siap kita lompati ke depannya. Waktu di akhir 2015 itu malah ada yang namanya pandemi COVID itu. Nah itu kita waktu itu bingung kok malah ada COVID gitu kan. Tapi malah dari situ orderannya semakin naik kita. Gitu. Setelah pandemi itu kita benar-benar growth sampai 8 kali sampai 10 kali lipat. Setelah kita berdiri, akhirnya bisa sekarang sampai sistemnya udah bisa kebentuk. Pertumbuhan kita memang cukup signifikan, bisa dibilang 66 kali lipat. Kalau secara percentage, mungkin rata-rata kita per bulan 15 hingga 20% pertumbuhannya. Dan itu terus bertumbuh hingga tahun ke depan, sesuai dengan perhitungan kami. Sebagai istri, saya rasa saya harus menjadi support yang baik sehingga usahanya di Tumbasin ini bisa tetap dijalankan. Happy people! Does a work-life balance always become your resolution every year? It seems never to be off the list because it's hard to realize. Halo, selamat sore. Selamat datang di Filosofi Kopi. Ada bisa dibantu? Mau kopi dong, Mbak. Hot atau ice? Hot aja. Hot ya. Hot cappuccino? Hot cappuccino boleh. Less sugar ya. Atas nama siapa? Juwita. Juwita. Less sugar for healthier choice. Did you know there are 5 fundamentals that we have to do regularly to keep the balance of life? Firstly, personal hygiene. Secondly, healthy eating. The next is physical exercise. Then, pay attention on our emotion. And the last one is get enough rest. Siap, Mas. Mbak. Maybe getting enough rest becomes the hardest part to do while we are doing activities.
Do you agree? Because our society demands people to be productive and hardworking. Usually, people think if we are relaxing, it means we are lazy. So, when we are going back home, it's time for us to pay attention to ourselves. Realize the sensation of tiredness in the body and recognize the emotions that come up along with our exhausted mind. How do you usually feel when you go back home? If you feel tired or exhausted, you can try butterfly hug. Place your hands like this. Butterfly hug is giving hug to ourselves. It is inspired by the flapping motion of butterfly's wings. You can also say thank you or I love you to yourself. Say it loudly. Thank you. I love you. A butterfly hug is a therapeutic exercise to soothe and calm yourself and to relieve fatigue. This is a great way to find relaxation in times of overwhelm. Usually, after we do butterfly hug, we will feel our emotion more stable. Hybrid work culture is getting more common post-pandemic. And it seems to take us further away from work-life balance. On the other hand, we are drawn into work-life blend, where our personal and professional life mix, and the boundaries are becoming increasingly blurred. Responding to this phenomenon, mindful living suggests quiet quitting. To only perform the required duties or complete the assigned task only and spend more time for your personal life. Quiet quitting is one of self-care. Give time to our mind, body, and soul for stopping to think and do all tasks. One way is making clear boundary between personal life and professional. By applying quiet quitting, we are encouraged to set priorities, to use working time effectively and productively, so that your personal time will not be taken up for work matters. Then, what do you do to distract yourself from working? How about tidy up the house? Tidying up the house makes us more active. Besides, Marie Kondo, the initiator of KonMari, said, when we are tidying up the house, we are also rearranging our life at the moment and the past. By keeping only the things that spark joy and get rid of the rest. We say goodbye to the past and unpleasant memories and focus on present time. All day long, maybe you have waited for time to relax and off duty. However, it turns out that in the evening, you find it difficult to rest your body, and you still can't move on from your bad mood.
Then, what do you do? Have you tried journaling? Journaling is a process to explore your feelings, make sense of your emotions, and declutter your mind by putting our feelings and thoughts into writing. When we journal, we create a safe space for us to unravel complex emotions, understand the feelings we experience, and clear our minds. It is an act of meditation to listen to your inner self so that you can hear the wisdom carried by the things you've been through and be thankful. And when you are at peace, it is easier for your mind, body, and soul to get rest. I'm Ju. This is Wellness Stories. See you in the new year.